Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimuna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur mudah-mudahan keberadaan kita di hari ini, di hari yang mulia ini, kelak di padang mahsyar, Allah juga muliakan keadaan kita semua. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita nikmat, memberikan kita kesehatan. Seandainya saja hari ini kita tidak bernapas, apa amal yang kita siapkan untuk menghadap Allah? Maka perbanyaklah bersyukur. Sekurang-kurangnya ketika dia mau tidur, dia mengucapkan bismillah, dan sesudah bangun tidur, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Namun pernah saya sampaikan, coba sewakali-kali kita mau tidur itu, baca surat Al-Muluk. Agar apa? Agar nanti alam kubur kita terang. Ketika mau disiksa, kita membiasakan surat Al-Muluk dalam tidur kita, maka kubur pun tak menyiksa kita, kena mengamalkan surat Al-Muluk itu. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan, siapa yang mengamalkan ketika hendak tidurnya membaca surat Al-Muluk, maka dia terhindar daripada azab dan siksa kubur. Selawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum khatib menyampaikan, terlebih dahulu khatib berwasiat takwa terhadap diri khatib sendiri dan mengajak seluruh jamaah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Menumpuk-numpuk dosa akan membuat jiwa kita mati jika tidak diobati, maka akan sampai pada sakarat. Jika hal itu tidak ada pengobatnya, apalagi sampai mendatangkan kematian, na'udzubillah, maka tak berguna lagi kehidupan itu bagi orang tersebut. Maka khatib menyampaikan, jangan berbangga-bangga dalam dosa. Adakah orang-orang yang berbangga dalam dosa, Ustaz? Ada, banyak. Semua kita pendosa. Lebih-lebih khatib yang berbicara ini, lebih banyak dosanya. Tapi ingat, Allah itu tidak pernah menutup pintu taubatnya kepada hambanya. Hanya saja manusia tak menyadari itu. Hanya saja manusia tidak hal harapan kepada Allah. Kalau kita berbuat salah pada manusia, kita meminta maaf.
Ada perbuatan manusia yang tidak dimaafkan terhadap manusia lainnya. Bahkan semakin besar dosanya kepada saudaranya, dia malu bertemu dengan orang tersebut. Dia malu bertemu dengan orang tersebut. Melihat pun dari jauh dia tidak mau karena malunya. Tapi berbeda dengan Allah. Allah justru mengundang dosa besar yang kita lakukan, justru Allah mengundang hambanya. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina, kata Allah, wahai hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku, asrafu ala anfusihim, ala anfusihim, janganlah kalian melampaui batas. Tapi ingat kalimat lainnya, la taqtu min rahmatillah. Ketika Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqtu. Tapi janganlah kalian berputus asa, kata Allah, min rahmatillah, dari rahmatku atau dari rahmat Allah. Innallah, sesungguhnya Allah, yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Itu luar biasanya Allah. Sebagai pengingat awal, kalau kita berbuat dosa, maka bersegeralah memohon ampun kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang tidak menyadari itu. Wahai saudaraku, wahai adik-adikku, wahai orang-orang tuaku, wahai anak-anakku sekalian, jangan sampai kalian membantah ibu bapak kalian ketika kalian masih hidup. Saya ulangin, janganlah kalian membantah ibu dan ayah kalian ketika kalian masih hidup. Wahai anak-anakku yang masih kecil, jangan suka membantah ibu kalian, jangan suka membantah ayah kalian. Wahai orang-orang yang dewasa, yang sudah diberikan umur, orang tua yang masih hidup, jangan sekali-kali membuat dia menangis, apalagi berkata, apalagi mencelanya, apalagi memfitnahnya. Bahkan sebuah kebanggaan di zaman sekarang, seolah-olah dia bangga kalau dia bisa menyalahkan orang tuanya. Ini anak luar biasa, na'udzubillah. Yang khatib khawatirkan, sebagaimana pesan para ulama, akan datang orang-orang yang berilmu, akan datang orang-orang yang penghafal Quran, tapi dia tidak bermoral. Akan datang orang-orang yang ahli ilmu, akan datang orang-orang yang ahli Quran, tapi tidak berakhlak. Imam Al-Ghazali menggambarkan, Quran hanya sampai pada kerongkongannya, seperti khatib menyampaikan saat ini, hanya penyampaian. Sampai-sampai Rasulullah katakan, irhamu turhamu, waghfiru yughfar lakum, wailu lil akma'il qaul. Kata Rasulullah, sayangilah saudaramu, maka kamu akan disayangi. Maafkanlah saudaramu, sebesar apapun kesalahannya, maka dia pun akan memaafkan kesalahanmu. Tapi yang ketiga, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, wailu li akma'il qaul. Sering mendengar nasihat, tapi tak pernah beramal dengan nasihat itu. Mungkin kita lah, mungkin kita semua. Setiap pekan khatib menyampaikan nasihat wasiat takwa. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah. Sering mendengar nasihat, tapi tak pernah beramal dengan nasihat itu. Celaka, wailu celaka. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallah. Barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, maka Allah sesungguhnya, fa innahu, maka sesungguhnya, yatubu ilallah, Allah menerima tobatnya. Oleh sebab itu jamaahku, mulai saat ini renungkan dalam hidup ini, demi jam,
demi waktu, demi hari, demi pekan, demi bulan, demi tahun, terus berganti. Amal kita biasa-biasa saja. Seolah-olah kita ini hidup hanya makan minum saja. Maaf, hanya buang kotoran saja. Nggak pernah memikirkan kita memang pendosa. Yang tidak pendosa itu hanya Rasulullah. Khatib ini banyak manusia pendosa. Yang tidak pendosa itu hanya Rasulullah. Tapi bukan berarti kita tidak mau mendekat dengan Allah. Allah memberikan ujian, pasti Allah juga memberikan ganjaran pahalanya. Allah memberikan mekanisme, tapi Allah juga ingin agar kita mencuci dosa-dosa kealpaan kita untuk menghadap Allah. Maka jangan pernah kita beramal yang biasa-biasa saja. Kalau kita punya ilmu, hadis, Quran hafal, tapi di waktu tidur tidak pernah pun terbesit dalam kita, ya Allah, bagaimana jika aku besok mati menghadapmu ya Allah, tapi dosaku begitu banyak. Kalau itu belum pernah kita lakukan, berarti kita belum merasakan lezatnya iman itu sendiri kepada Allah. Saya ulangin, kalau kita hidup dari kecil, dewasa, ini tidak pernah di waktu tidur ingat, sungguh kita tidak pernah merasakan lezat iman itu sendiri. Berarti iman biasa saja, ibadahnya ibadah biasa saja. Sekali-kali coba ingat, kalau belum itu dirasakan, belum namanya kelezatan. Mau harta yang berlimpah yang dimilikinya, dia bersedekah, justru dengan sedekahnya itu bisa menolong, tapi belum dia menikmati iman itu. Tapi orang yang ketika di waktu tidur dia ingat akan Allah, ya Allah, aku takut dengan siksa api neraka. Semoga hamba ini tidak termasuk hamba yang kau masukkan ke neraka. Ketika itu dia baca doa dan tertidur, mudah-mudahan Allah mengampuni dia dan memasukkan dia ke surga, karena dia sudah berlindung daripada siksa api neraka. Itu saja para jamaah yang dimuliakan Allah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qaula hadza wastaghfirahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsi faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wardallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakrin Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati Rasulillahi azmain wattabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum berdoa, khatib menyampaikan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jangan pernah kita merasa diri kita punya pengetahuan, baik itu ilmu dunia maupun itu ilmu akhirat, semuanya hanya kecil.
Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kiasannya, seorang pemain catur tentu beda dengan orang yang pencipta caturnya. Tentu orang yang menciptakan catur pasti lebih hebat dari pemainnya. Tentu begitulah permisalannya. Allah yang menciptakan kehidupan kita, yang lebih tahu tentang diri kita, keilmuan kita, kealiman kita, keibadahan kita, semua amal kebaikan Allah yang lebih tahu. Maka jangan menganggap diri kita suci dan bersih. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li dzambika wa ahdika dikkahu wa zillahu wa akhirahu ala niyatahu sirah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dikun jillahu, baik kecil maupun besar ya Allah, wa awalahu wa akhirahu, baik yang terdahulu maupun yang sekarang ya Allah, wa ala niyatahu sirah, baik terang-terangan maupun yang tersembunyi dosa yang kami lakukan ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yashkurkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.